Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Alaska, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di Sabtu Sabat yang indah ini kita akan mengkaji yakni kajian dasar, kajian seperti ketika kita masih jadi anak-anak kecil. Amalan-amalan ketika kita masih bocil, yakni doa masuk dan doa keluar dari kamar mandi. Agar kita bisa memahami, membongkar apa makna rahasia di dalam doa itu, sehingga kita bertuhan, sehingga kita beragama tidak menghayal-hayal lagi kepada Tuhan yang gaib, tidak menghayal-hayal lagi kepada Tuhan yang tidak pernah kita pertuhankan selama ini. Doa masuk dan keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian doa setelah keluar dari kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan telah mensejahterakanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila doa-doa ini diamalkan, seolah-olah kita ini bicara-bicara sendiri, ngomong-ngomong dewe, hanya sebuah kebudayaan, hanya sebuah rutinitas saja, tanpa kita memahami makna yang sebenarnya. Seperti ibarat anak kecil yang hafal dengan lagu-lagu cinta dan tidak tahu apa makna cinta itu yang sesungguhnya. Jadi di sini kita belajar dewasa sedikit di dalam beragama dan di dalam bertuhan, agar tidak seperti anak kecil lagi kita di dalam beragama dan bertuhan, agar kita bisa menghayati makna kehidupan ini. Marilah kita kaji dari doa masuk kamar mandi. Saya ulang, artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau kita hayati, sebenarnya yang menjadi setan laki-laki, sebenarnya yang menjadi setan perempuan, sebenarnya
ya kita sendiri. Saya laki-laki, ya saya setan laki-laki. Bila Anda perempuan, ya Anda setan perempuan. Sebenarnya makna di sini semuanya bertujuan kepada la ilaha illallah. Doa-doa apapun yang dipanjatkan tujuannya, endingnya, yakni kepada la ilaha illallah. Jadi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Sebelum kita bahas setan laki-laki seperti saya, dan sebelum kita membahas setan perempuan seperti Anda yang berjenis kelamin perempuan, marilah kita awali dulu. Kita membahas, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Tuhan sementara kita tidak kembali kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Tuhan sementara kita tidak mau menghadap Tuhan? Bagaimana mungkin kita mendapatkan perlindungan Tuhan sementara kita takut mati demi Tuhan? Kita takut mati. Bagaimana mungkin Tuhan akan melindungi kita sementara kita merasa jadi hantu-hantu di dalam dada kita, menjadi Tuhan sendiri-sendiri. Makna jadi hantu-hantuhan di dalam hati kita sendiri itu, kita merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Kita merasa lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Kita merasa lebih ada daripada adanya Allah di dalam dada kita. Karena di dalam dada kita masih kerajaannya setan laki-laki. Karena di dalam dada kita masih jadi kerajaannya setan perempuan. Bukan kerajaan Allah, bukan kerajaan Tuhan, bukan kerajaan Allah yang ada di dalam dada kita, namun kerajaan keakuan, kemanusiaan, atau bahasa keren di dalam agama sahabat kita, agama Kristen, yakni masih kedagingan. Jadi maknanya kemanusiaannya masih yang dominan, memenangkan acara di dalam batin, di dalam hati, di dalam diri setiap manusia. Inilah yang dimaksud setan laki-laki seperti saya. Jadi ketika kita masih membela kedagingan diri kita, membela keakuan diri kita, membela kenyataan diri manusia kita daripada kenyataan Tuhan yang telah menyatakan diri kita, ya itulah yang dimaksud setan laki-laki seperti saya dan setan perempuan seperti istri saya. Jadi kita masih sama-sama jadi setan. Meskipun kita berdoa pun tetap jadi setan. Kenapa? Karena yang merasa berkuasa atas diri kita masih diri manusianya. Kolbun kafirina baitun nas. Jadi hatinya orang kafir di sisi Allah loh ya. Bukan kafir-kafir yang anggapan saudara-saudara kita yang muslim menganggap orang yang beragama selain Islam kafir. Bukan kafir yang seperti anggapan kebanyakan orang. Tapi kafir yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Karena yang berhak menilai orang itu iman atau kafir bukan manusia. Tapi yang berhak menilai orang itu Islam atau kafir, selamat atau tersesat hanya
Allah, hanya Tuhan, hanya Allah sang pencipta, sang pembuat, sang pengada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena yang berkuasa atas diri manusia ya Tuhan yang menguasainya. Jadi yang berhak memainkan kekafiran, yang berhak memainkan keimanan, yang berhak tahu orang itu kafir atau beriman itu hanya Tuhan. Kita tak pernah bisa menilai orang lain kafir sebelum kita tahu kekafiran diri kita sendiri. Kita tak bisa mensesat-sesatkan orang lain. Karena kita sendiri selama ini juga masih tersesat. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Karena diri kita masih salah. Mohon maaf. Minum kopinya dulu, silakan, sahabat-sahabat. Jadi ini pelajaran-pelajaran jadul atau pelajaran bocil. Kenapa? Karena ketika kita masih bocil, itulah kefitrahan diri manusia kita. Masih suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Kenapa? Karena masih di dalam Tuhan. Masih di dalam kerajaan Tuhan. Jadi belum jadi setan laki-laki dan belum jadi setan perempuan. Jadi pelajaran bocil supaya apa? Supaya kita tahu sesungguhnya siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Jadi meskipun kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais, bagaimana mungkin doa ini akan nyata terrealisasi sementara yang baca doa juga setan laki-laki dan juga setan perempuan. Jadi doa-doa ini tidak ada gunanya bila yang baca setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi yang berhak membaca ini yakni orang-orang yang sudah tidak kesetanan laki-laki dan sudah tidak kesetanan perempuan. Baru nyata doa-doa ini. Jadi sebenarnya tidak perlu dipanjatkan, tidak perlu diucapkan, tidak perlu diungkapkan. Kenapa? Kalau sudah tidak jadi setan laki-laki, kalau sudah tidak jadi setan perempuan, ya enjoy saja. Keluar masuk kamar mandi. Enjoy saja. Keluar masuk neraka. Enjoy saja. Keluar masuk surga. Kenapa? Karena sudah tidak jadi setan laki-laki dan tidak jadi setan perempuan alias manunggaling kaulo lan Gusti, alias manusia, alias setan laki-laki, alias setan perempuan sudah kembali ke asalnya Allah, kembali ke asalnya Tuhan, kembali ke asalnya Allah, kembali ke asalnya Bapa. Jadi bebas Allah, bebas Tuhan, keluar masuk neraka. Bebas Tuhan, keluar masuk surga. Bebas Tuhan, keluar masuk diri manusianya. Enjoy saja. Bang sudah tak ada manusianya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah sementara kita yang menyerupai Allah selama ini? Selama ini kan kita yang menyerupai Tuhan.
Seolah-olah kita yang bisa masuk kamar mandi, kita yang merasa bisa mandi, kita yang merasa bisa gosok badan dan sebagainya. Karena kita yang merasa punya hidup dan karena kita yang merasa punya badan, ya tetap jadi setan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Setan yang sok merasa memiliki. Setan yang sok merasa bisa berbuat di dalam kamar mandi. Jadi berada di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi sama-sama jadi setan. Yakni setan laki-laki seperti saya dan setan perempuan bagi Anda yang perempuan. Inilah yang dimaksud setan laki-laki ketika masih keakuan, kedagingan, hawa nafsu manusia ini masih ada dan wujud, ya inilah setan laki-laki itu. Mohon maaf, minumnya dulu ya sahabat. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita dari diri kita sendiri, jadi cara untuk menyelamatkan diri kita dari jenis kelamin kita, jadi untuk menyelamatkan diri kita dari diri kita sendiri, maka kembalikanlah bahwa diri kita, hidup kita, badan kita bukan milik kita lagi. Jadi untuk merealisasikan doa itu sendiri, maka pasrahkan, relakan, serahkan dirimu pada Tuhanmu. Agar apa? Agar di dalam kehidupan kita selalu dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, dicukupi Tuhan. Jadi tidak butuh doa-doa lagi. Kenapa? Karena sudah di dalam kerajaan Tuhan. Lalu bagi dan untuk siapa doa-doa itu semua? Doa-doa itu hanya bagi orang-orang yang di luar kerajaan Tuhan. Jadi doa-doa itu penting dan berguna dan digunakan bagi orang-orang yang masih di dalam kerajaan setan laki-laki, di dalam kerajaan setan perempuan. Maka minta perlindungan terus. Kenapa? Karena berada di dalam kerajaan keburukan. Karena berada di dalam kerajaan yang jahiliyah. Jadi kemana-mana minta perlindungan. Padahal kita selama ini ketika masih di dalam kerajaan setan perempuan dan setan laki-laki seperti saya ini, meskipun doa sejuta kali pun, bila kita yang merasa berdoa, ya tetap jadi setan, percuma dan tak berguna. Kenapa? Karena di dalam dada kita masih esa, masih wujud, masih ahad setannya. Bukan Tuhan, tapi setannya yang lebih wujud daripada diri Tuhan itu sendiri. Ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sebenarnya musuh kita bukan orang Kristen. Musuh kita bukan orang Katolik. Musuh kita bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Konghucu, bukan orang Israel. Tapi musuh kita ya diri kita sendiri yang telah jadi setan laki-laki seperti saya.
Bagi perempuan yang sudah menjadi setan perempuan seperti Anda, inilah yang suka mengadu domba kita antar manusia. Setan inilah yang suka mengadu domba antar umat beragama. Setan inilah yang suka mengadu domba antar ras dan suku. Sebenarnya bukan manusia musuh kita, setan inilah musuh kita. Mari perangi bersama agar kita tidak menjadikan musuh manusia yang di luar diri kita. Ketika kita sudah bisa memerangi musuh setan yang nyata di dalam diri kita sendiri, maka kita enjoy saja duduk bersama dengan pendeta-pendeta. Enjoy saja duduk dengan orang-orang agama lain. Kenapa? Karena sudah tahu rahasia alam semesta ini. Karena sudah tahu bahwa tak ada yang salah sedikit pun apa yang dilakukan oleh para manusia-manusia ciptaan Tuhan itu. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah tahu bahwa dirinya manusia bila bukan Tuhan yang menjamah hatinya. Karena manusia tidak akan pernah kenal bahwa dirinya adalah manusia bila tidak ada Tuhan yang menguasainya. Inilah yang disebut sama suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Inilah yang dimaksud doa itu tadi. Hindarkan aku, lindungi aku dari setan perempuan dan setan laki-laki. Ya inilah orang-orang yang dilindungi Tuhan hatinya. Karena sudah berada di dalam kerajaan Tuhan. Kumpul dengan siapa saja, di mana saja, enjoy saja. Kenapa? Hanya Tuhan yang ada. Jadi bagi kita, ketika kita masih menilai-nilai orang lain, masih melihat keburukan orang lain, masih melihat kehinaan orang lain, berarti sesungguhnya kita diperlihatkan hati kita sendiri oleh Tuhan bahwa kita sendirilah yang salah, bahwa kita sendirilah yang sesat, bahwa kita sendirilah yang kafir, bahwa kita sendirilah yang terhina ketika yang keluar dari mulut kita hinaan, cacian, menyesatkan orang lain. Itulah tandanya kita sendiri yang berlaku. Karena omongan-omongan setiap manusia keluar dari sumber yang ada di dalam dadanya. Bila sumbernya baik, jernih, suci, bersih, maka ia akan tenang. Dimanapun ia berada, ia akan bahagia. Dimanapun ia berada, ia akan enjoy. Dimanapun ia berada, dihujat, enjoy. Dimaki, enjoy. Disalahkan, enjoy. Disesatkan, enjoy. Dimurtadkan, enjoy. Dikafirkan, enjoy. Kenapa kok bisa enjoy? Karena sudah la ilaha illallah. Mendengovai, nonton pangeran, nonton Tuhan, nonton Allah, nonton Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja, wong semua hanya pagelaran Tuhan. Tuhan yang menggelar kita, Tuhan yang menggelar orang lain. Itulah iman yang sebenar-benarnya iman bila sudah tidak memandang lagi, sudah tidak mengira lagi bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Tuhan. Siapakah hantu-hantu selain Tuhan? Ya hantu diri kita sendiri. Kita memahami Tuhan versi hantu kita sendiri. Kita memahami Tuhan versi kepahaman tiap-tiap manusia. Tak akan pernah ada yang sama, mas bro. Jangankan beda agama. Sesama Islam saja
imannya beda-beda, pemahamannya beda-beda, apalagi dengan selain agama, tentu ya tambah beda-beda. Kenapa? Karena kita selama ini alergi Tuhan, karena kita selama ini tidak kenal Tuhan. Yang kita kenal hanyalah hantu-hantu yang seolah-olah yang kita pertuhankan beda dengan Tuhan orang lain. Masih membeda-bedakan Tuhan. Kenapa? Karena manusianya jadi hantu-hantuhan sendiri-sendiri di dalam dadanya. Ya tidak mau disamakan Tuhannya dengan agama lain. Inilah yang dimaksud setan laki-laki dan setan perempuan. Supaya apa? Supaya manusia gelut terus. Supaya manusia tengkar terus. Supaya manusia perang terus. Supaya manusia berdebat-debat terus. Setannya senang. Lihat orang ribut, senang setan itu. Kenapa setan itu senang lihat orang ribut? Karena itu makanannya, senengannya. Tidak suka, tidak cinta melihat perdamaian. Yang dicinta, yang disuka hanya melihat keributan saja di dunia ini. Itulah yang dimaksud. Bagaimana mungkin kita dapat perlindungan Tuhan, sementara kita tidak rela kembali kepada Tuhan. Apa bukti bahwa kita tidak rela kembali kepada Tuhan? Buktinya, 1, takut mati. 2, takut miskin dan sebagainya. Kenapa? Karena kita lebih cinta pada diri kita daripada Tuhan. Karena kita lebih cinta keselamatan kita daripada selamat menuju Tuhan. Karena kita masih jadi hantu, maka pandangan kita ya kepada pandangan diri kita sendiri daripada pandangan kepada Tuhan, yakni akhirnya takut mati, takut sakit, semua kehidupannya serba ketakutan, raono damainya. Tidak ada damainya, tidak ada enjoynya. Tidak ada ketenangannya. Kenapa? Karena selalu dibakar dengan apa yang dipikirkannya. Dibakar apa yang ada di dalam hatinya. Ditambah lagi api-api bakaran dari luar dirinya. Dihina orang, terbakarlah marah. Disesatkan orang, tidak terima, terbakarlah. Itulah yang dimaksud ahli neraka. Jadi neraka itu bukan tempat yang banyak dibayang-bayangkan orang. Neraka adalah ketika kita masih pelihara nar, api yang di dalam dada, mudah untuk disulut, mudah untuk dikobar-kobarkan, sehingga manusia kepanasan. Melihat orang menghina-hina agama kita, kepanasan. Kenapa? Karena kita masih di dalam kerajaan setan. Ya panas. Sering saya masuk komal sahabat-sahabat para pendeta. Kadang mereka dengan orang Islam berargumen atau saling menjatuhkan atau berdebat-debat. Tapi meskipun saya juga berada di atas komal, saya diam saja. Kata yang di bawah, Pak Enjoy, kenapa kok tidak bela? Kok diam saja? Allah dihina. Kok diam saja? Nabi Muhammad dihina. Bila saya ikut-ikutan berdebat, ikut-ikutan menghina Yesus, ikut-ikutan menghina Allah Bapa, berarti saya masih berada di dalam kerajaan setan. Tidak datang berlindung kepada siapa yang mengadakan perdebatan ini. Karena manusia yang suka berdebat
masing-masing manusia masih jadi hantu-hantu di dalam kerajaan setan itu sendiri. Jadi bagi orang-orang yang sudah di dalam kerajaan Tuhan, adanya ya kasih sayang, nerimo ing pandum dengan keadaan apapun itu. Tidak berdebat-debat lagi. Kenapa? Karena sudah ketemu dengan kebenaran. Karena sudah melewati jalan yang lurus, ketemu tujuannya. Bapa, Tuhan, Allah, Gusti, Sang Yang Widi yang sebenar-benarnya. Hanya nonton panggung sandiwara saja. Tanpa menilai-nilai apa yang ditontonnya. Jadi bisa enjoy. Kepanasan. Kenapa kok tidak kepanasan? Kok bisa enjoy? Karena tidak ikut-ikut main film. Jadi nonton saja, rausa ikut-ikut debat. Inilah kenikmatan surga itu. Melihat tontonan, maknanya yang dipertontonkan oleh Tuhan kepada kita. Karena yang dilihat bukan yang ditonton, tapi yang dilihat dari siapa tontonan ini ada. Contoh, kita nonton bioskop sambil bawa popcorn di dalam bioskop. Ketika kita melihat cerita-cerita yang ada di dalam film bioskop yang kita lihat, bila kita berfokus kepada pemain-pemainnya, kadang kita suka, kadang kita benci, kadang kita marah, kadang kita senang. Kenapa? Karena kita larut di dalam apa yang kita tonton. Karena kita masih memandang individu-individu siapa yang kita tonton. Melihat lakon dan melihat bajingan di dalam bioskop itu. Jadi hati kita masih terombang-ambing lihat tontonan-tontonan itu. Coba kita hayati. Tanpa proyektor, tanpa nurullah, tanpa sinar dari proyektor itu, apakah ada artis-artis yang kita tonton yang melakukan kebaikan dan yang melakukan keburukan? Apakah kita bisa menonton setan laki-laki dan setan perempuan yang ada di film itu? Bila tak ada nurullah, bila tak ada Roh Kudus, bila tak ada cahaya akbar yang mencahayai, yang menerangi tontonan itu. Jadi bagi orang-orang yang berfokus kepada yang ditonton, ya sibuk sendiri menilai-nilai tontonannya. Namun bagi manusia yang sudah kembali ke proyektornya, yang kembali kepada cahayanya, maka ya enjoy saja. Film menceritakan apapun tanpa proyektor, ya ndak ada film. Manusia berdebat apapun saling menjatuhkan, saling menghina. Bila tidak hidup, jadi hidup inilah yang saya kiaskan dengan proyektor atau cahaya Tuhan. Bila manusia itu tidak hidup, apakah manusia bisa saling berdebat-debatan? Berarti kenapa kok saya diam, tidak membela yang sana, tidak membela yang sini? Karena saya ditugaskan hanya nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja. Kenapa? Kalau tak ada Allah, tak ada Allah, tak ada Tuhan, maka tak akan pernah ada setan laki-laki dan setan perempuan. Bila tak ada Allah, ya tak ada orang yang bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai orang. Bila tak ada Allah, maka tak akan pernah ada manusia yang merasa dirinya sebagai manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya yang bisa mengenal orang itu, karena sesungguhnya yang bisa mengenal manusia itu, ya hidup, ya Allah sendiri, ya Tuhan itu sendiri, ya Gusti itu sendiri.
Berarti bila saya bela sana, bela sini, apa bedanya? Saya pun juga jadi setan laki-laki. Yo podo, why? Jadi itulah kekuasaan Tuhan di dalam segala peran-peran yang diperankan oleh segala manusia. Itulah yang dimaksud proyektor itu, hidup yang menghidupi manusia. Tuhanlah yang menghidupi manusia. Jadi hidup inilah yang dimaksud Tuhan, Allah, Bapa, Allah, Gusti, Romo itu. Tapi berhubung kita selama ini merampas, hidup ini kan hidupku. Hidup ini kan hidupnya manusia. Inilah manusia akhirnya menjadi setan laki-laki dan setan perempuan. Disiksa terus di dalam api-api yang membara di dalam dadanya. Kenapa? Karena masih bersekutu dengan dunia, mencintai dunia, takut mati. Berarti bila manusia takut mati, tandanya orang-orang yang masih jadi setan. Kenapa manusia kok takut mati? Takut sakit, takut ketemu Tuhan. Kenapa banyak dosanya? Ketika kita takut ketemu Tuhan karena kita banyak dosanya, karena kita jadi Tuhan itu sendiri. Lebih cinta, lebih senang jadi Tuhan sendiri. Makanya takut mati. Berarti kita selama ini hanya menyembah hawa nafsu, menyembah setan kita sendiri. Kalau kita sudah tahu bahwa kita selama ini hanya menyembah diri sendiri, ngapain kita nyalah-nyalahkan orang lain? Salahkanlah diri kita sendiri, benahi diri kita sendiri agar muncul sumberan yang indah, sumberan yang bisa membahagiakan kehidupan ini, yakni berani mati di dalam menyaksikan, yakni mati syahid, mati kemanusiaannya, maka tersaksilah Tuhan yang ada. Maka itulah yang dimaksud firman Tuhan yang telah jadi manusia. Jadi manusia baru, jadi manusia fitrah. Fitrah suci bersih dari apa? Dari kemanusiaannya. Itulah yang disebut khalifah. Itulah yang disebut Habibullah, kekasih Allah. Jadi sebenarnya kita semua umat manusia ini kekasih Tuhan, kekasih Allah, kekasih Allah. Kenapa saya sebutkan bahwa semua manusia ini adalah kekasih Tuhan? Kalau bukan kekasih Tuhan, maka mana mungkin kita akan diciptakan Tuhan. Kalau kita bukan kekasih Tuhan, mana mungkin Tuhan melahirkan kita. Kalau kita bukan kekasih Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mewujudkan, mengadakan, menghidupi kita? Jadi yang sebenarnya yang bisa melahirkan ya Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia bisa melahirkan, berarti manusia telah jadi Tuhan itu, merasa bisa mencipta. Bahkan manusia merasa bisa menciptakan anak bapak ibu kita selama ini, dan kita sendiri selama ini seolah-olah merasa bisa menciptakan anak. Apa buktinya? Ini anakku. Hei anakku, kau harus ikut aku. Apa yang kuperintahkan kau harus ikut aku. Kenapa? Karena orang tua merasa sudah menjadi pencipta anak-anaknya. Orang tua merasa menjadi Tuhannya anak-anaknya. Maka dari itu kena fitnah terus.
sakit terus. Sakitnya tuh di sini. Anak yang kita gadang-gadang, anak yang kita harap-harap, dengan apa yang kita inginkan, kok belehar dari apa, kok tidak nurut, kok tidak mengikuti apa yang kita ucapkan, malah kita yang jadi fitnah, kena fitnah, marah terus, panas terus. Kenapa? Karena kita merasa menjadi Tuhannya anak. Karena kita merasa yang melahirkan anak, karena kita merasa yang menciptakan anak, maka dari itu kita disiksa terus dengan anak. Itulah yang dimaksud anak, istri, suami, harta, jabatan, semuanya itu fitnah. Tak akan pernah ada gunanya, hanya untuk nyiksa diri kita saja ketika kita masih jadi setan laki-laki, jadi setan perempuan. Kenapa hati kita tidak rela ridho, berani mati menuju Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal? Kenapa? Karena sesungguhnya hidup kita ini hidup pinjaman. Karena hidup kita ini selama ini hasil hidup rampokan. Ngerampok hidupnya Allah. Ngerampok hidupnya Tuhan. Ngerampok hidupnya Bapa. Maka dari itu kita merasa diri kita saja yang hidup. Sehingga kita jadi setan laki-laki dan setan perempuan alias keakuan diri. Bahasa kerennya di dalam agama Kristen adalah kedagingan. Selama kedagingan masih ada, keakuan diri masih ada di dalam setiap diri manusia, agama apapun, amalan apapun hanya menambah-nambah kesesatan manusia itu sendiri. Buktinya apa? Lihat sendiri di dalam TikTok, berdebat-debatan membela-bela Tuhan dan membela-bela agamanya. Ngapain dibela? Tuhan tak perlu dibela, bro. Tuhan itu yang berkuasa atas kita. Sebenarnya kitalah yang dibela Tuhan agar tidak marah. Sebenarnya kitalah yang dibela Tuhan agar tidak mudah sakit hati. Sebenarnya kitalah yang dido dengan penilaian-penilaian orang lain. Ada yang mensesat-sesatkan, ada yang menghinakan, ada yang mengkafir-kafirkan, ada yang memurtad-murtadkan, ada yang menjelek-jelekkan. Nikmati saja. Itulah yang dimaksud kita telah dibela oleh Tuhan, oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kecukupan Tuhan. Meskipun ada badai-badai musuh yang akan menerjang diri kita, banyak pelindungnya. Sehingga tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pasukan-pasukan Tuhan sangat menjaga kerajaan Tuhan. Kenapa? Meskipun dihina tetap enjoy, dimaki tetap enjoy, disalahkan, dibodoh-bodohkan tetap enjoy. Kenapa? Karena sudah di dalam kerajaan Tuhan. Itulah yang dimaksud manusia yang dibela Tuhan, karena manusianya membela Tuhannya, alias bukan membela seperti yang diperdebat-debatkan itu loh ya. Membela Tuhan itu maknanya berserah, menyerahkan bawah hidup ini, menyerahkan bawah badan ini, menyerahkan bawah kuasa ini, menyerahkan bawah keadaan apapun yang ada pada diri kita, itu semua di dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan yang telah menetapkan kita sebagai apa. Kerajaan Tuhan yang menetapkan orang yang menghina kita sebagai apa. Menetapkan orang yang menghujat, yang menista,
yang merendahkan kita. Itu sendiri yang berkuasa. Jadi bila kita sudah di dalam kerajaan Tuhan, maka bisa menyaksikan Tuhan dimanapun berada. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya semua itu Tuhan. Wong kerajaan Tuhan. Itulah tujuan manusia melewati jalan-jalan agama. Manusia melewati jalan Yesus. Manusia melewati jalan Muhammad. Manusia melewati jalan Ibrahim. Manusia melewati jalan Musa dan sebagainya. Agar ketemu satu tujuan, yakni hidup yang menghidupi Ibrahim. Hidup yang menghidupi Musa. Hidup yang menghidupi Yesus. Hidup yang menghidupi Isa, hidup yang menghidupi Muhammad, dan hidup yang menghidupi diri kita semua. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Itu tujuannya. Bukan untuk jalan-jalan terus. Capek deh. Jalan terus lurus. Tidak selesai-selesai. Hanya dikaji-kaji saja, hanya konsep-konsep saja, ya tak akan pernah ada selesainya. Ibarat orang mau ke Jakarta masih mampir-mampir. Baru jalan 1 kilo, mampir lagi, minum, ngobrol. Maka sampai kapan bisa sampai ke tujuan kalau kita hanya mampir-mampir, debat terus, ya tidak selesai-selesai perjalanan kita. Maka dari itu tanda bagi orang-orang yang sudah sampai, diajak pun tidak bisa, digoyang tidak bisa, dipengaruhi tidak bisa. Kenapa? Sudah teguh imannya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi manusianya. Maka disitulah enjoy itu. Jadi bagi para sahabatku semuanya, kenalilah Tuhan yang Anda yakini. Semakin Anda mengenalnya, semakin Anda tahu bahwa sesungguhnya orang yang beda agama, orang lain, sebenarnya itu sebuah saudara kita. Saudara kandung, sama-sama dilahirkan Tuhan. Sama-sama dijadikan Tuhan, sama-sama anak Tuhan. Bukan anak manusia. Kalau kita saja meyakini bahwa kita adalah anak manusia, apa kita tidak syirik? Manusia yang tidak bisa menciptakan manusia kok merasa kita jadi anaknya manusia, berarti kita ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Apakah bukan begitu, Mas Bro? Ayo kopinya dulu, biar enjoy. Maka dari itu agama-agama ini muncul agar menjadikan wadah-wadah bagi setiap manusia yang memeluknya agar tersadar bahwa diri kita sebenarnya anak Tuhan. Apa buktinya? Agar kita mengerti bahwa kita anak Tuhan, dilahirkan Tuhan, agar bisa lillahi ta'ala. Agar hati kita bisa berdamai dengan Tuhan. Agar kita tidak mudah sakit hati, tidak mudah terhina, tidak mudah terjatuhkan, tidak mudah tersesatkan. Kenapa? Karena di dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita masih menyangka, meyakini bahwa kita adalah anak manusia, berarti manusia telah kita jadikan Tuhan itu selama ini. Berarti konsep ketuhanannya masih
tersesat. Kalau kita mengaku-aku bahwa kita anak manusia, berarti kita telah diciptakan ibu bapak kita. Apakah begitu iman? Maka dari itu Tuhanlah yang melahirkan kita. Ada pertanyaan, muncul pertanyaan. Katanya di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lah kalau aku ini anak Tuhan, berarti aku dilahirkan Tuhan. Berarti Tuhan seperti manusia. Kenapa? Karena kita selama ini meyakini, menganggap manusia itu bisa melahirkan anak. Salah siapa? Kita menyangka, meyakini manusia yang bisa melahirkan manusia. Kenapa kita menuduh Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Karena kita masih mengimani bahwa ibu bapak kita saja yang bisa menciptakan kita. Karena kita masih beriman kepada setan laki-laki, beriman kepada setan perempuan yang telah mengadakan kita. Ini masalahnya. Sehingga menisbatkan Tuhan tidak melahirkan dan dilahirkan. Lah kita ini anak siapa? Kita ini dilahirkan siapa? Ya dilahirkan Tuhan, diadakan Tuhan, dihidupi Tuhan, diwujudkan Tuhan, dicetak Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan. Bila kita menyadari bahwa kita anak-anak Tuhan, seluruh manusia adalah dilahirkan Tuhan. Maka dari itu menyaksikan semuanya enjoy saja. Wong dulure dewe. Jadi tidak bela sana, tidak bela sini. Kenapa? Wong semua itu panggung sandiwara. Jadi sebenarnya kita selama ini pun juga nyembah manusia. Katanya orang Islam mengolok-olok orang Kristen begini. Masa manusia dijadikan Tuhan? Coba kita hayati diri kita sendiri. Meskipun kita bukan agama Kristen. Kita selama ini mentuhan-tuhantukan diri kita sendiri di dalam dada kita sehingga Allahnya gaib raono sing wujud mung wujud menungso yang wujud yang ada hanya manusianya. Apa itu tidak nyembah manusia, Mas Bro? Berarti ketika kita menghina, mencaci, mengolok-olok orang agama lain, sebenarnya karena kita tidak paham. Tidak paham apa? Tidak paham sesungguhnya yang kita olok-olok, yang kita jatuhkan, yang kita hina, yang kita sesatkan, yang kita murtadkan diri kita sendiri. Karena pemahaman pengertian kita ditutupi oleh setan laki-laki dan ditutupi oleh setan perempuan. Kadang kita berdebat, ditutup telinga kita, ditutup mata kita, sehingga kita tidak tahu bahwa musuh debat kita itu sebenarnya saudara kita sendiri. Maka dari itu setan menutupi mata kita, setan menutupi telinga kita, setan menutupi perasaan kita, setan menutupi hati kita agar kita tidak tahu dengan siapa kita bermusuhan, agar kita tidak tahu dengan siapa kita berdebat. Supaya kita tidak tahu bahwa yang kita debat, bahwa yang kita jadikan musuh, itu masih saudara kita sendiri. Karena kita masih mengikuti langkah-langkah setan, ya jadi setan terus.
Tidak ada enjoy-nya di dalam kehidupan ini. Tidak ada bahagianya kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita sendiri yang salah. Jadi juru selamat itu yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mensafaati kita, ya kita sendiri. Logikanya begini. Sahabatku umat muslim, kalau kita sudah mendapatkan syafaatnya Tuhan, syafaat Allah, maka hati kita akan tentram, tenang, enjoy, bahagia. Apa syafaat itu? Sesungguhnya syafaat adalah penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan atas diri kita. Itulah syafaat, sehingga tidak mudah digoyang angin dari kanan dan kiri, sehingga teguh imannya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah la ilaha illallah. Jadi bagaimana mungkin kita berharap-harap syafaat pertolongan Allah sedangkan kita masih tidak mau ditolong Allah. Kita lebih senang ditolong setan laki-laki, senang ditolong setan perempuan. Apa? Kita tidak mau damai. Kita senangnya ribut terus, kita senangnya debat terus, ya percuma dan tak berguna harap-harap kita. Harap syafaat keselamatan, harap ketenangan, ya ndak ada imbasnya. Raunok gawene. Ibarat kita berharap-harap sesuatu, tapi kita menolaknya. Kita berharap keselamatan, kedamaian, tapi kita masih senang debat. Yo podo, why ngaku-ngaku saja beragama, ngaku-ngaku saja bertuhan, padahal sesungguhnya tidak beragama dan tidak bertuhan, hanya KTP-nya saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua segera disadarkan, segera taubat, segera berserah diri kepada Allah. Agar apa? Agar dunia tidak menyiksa kita lagi. Karena sebenarnya dunia ini tempat penyiksaan. Bagi siapa? Bagi penikmat-penikmat dunia. Tapi dunia ini bukan siksaan lagi, tapi dunia ini adalah rahmat dan kenikmatan bila manusia sudah meninggalkan dunia di dalam hatinya, ketemu dengan Tuhan, sang pemilik dunia. Jadi disitulah yang dimaksud hari kebangkitan, hari penghakiman, Ratu adil. Jadi melihat siapa saja adil, melihat orang yang beragama Islam dengan Kristen adil. Kenapa? Dulur kita semua, saudara kandung kita semua, sama-sama berasal, sama-sama dilahirkan Tuhan, sama-sama anak Tuhan, bukan anak manusia. Semua itu dari kesalahan kita sendiri karena kita meyakini bahwa kita adalah anak manusia. Jadi kita alergi Tuhan. Kenapa? Karena kita telah mentuhankan diri manusia kita sendiri. Mentuhan-tuhankan orang tua kita yang telah mengadakan kita. Seolah-olah kita diadakan ibu bapak kita. Coba logikanya, bila tak ada hidup, bila tak ada Tuhan, apakah ibu bapak ada? Kalau tak ada Tuhan, ibu bapak ya juga tidak ada, apalagi kita. Jadi dengan adanya Tuhanlah ibu bapak kita ada, maka wujudlah, terlahirlah kita melewati ibu bapak. Syariatnya, hakikatnya, semua manusia anak-anak
Tuhan. Maka dari itu di Islam diajarkan innamal a'malu binniyah. Awalilah niat di dalam segala perbuatanmu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah kuasa Tuhan. Bukan kuasai dewi agar lillahi ta'ala. Inilah buktinya bahwa manusia-manusia anaknya Tuhan, bukan anak manusia. Tapi manusia selama ini tidak mau menjadi anak Tuhan, manusia lebih cinta menjadi anaknya manusia. Apa buktinya? Mulut bilang lillahi ta'ala, hati aku yang sholat. Hati bilang aku yang ibadah. Hati bilang aku yang baik. Hati bilang aku yang kaya. Hati bilang aku yang cerdas. Hati bilang aku yang pintar. Hati bilang aku yang kuat. Inilah manusia yang nyembah manusia. Tidak mau dikatakan anak Tuhan, tapi anak manusia. Kita mengolok-olok manusia, nyembah manusia, padahal kita sendiri nyembah manusia diri kita sendiri. Jadi ketahuilah apa yang keluar dari diri kita sebenarnya itulah diri kita, bukan orang lain. Maka dari itu kita selalu mawas diri, selalu berada di dalam perlindungan kerajaan Tuhan. Sehingga kita nikmat, enjoy di dalam kehidupan ini. Sehingga aman, damai, sentosa, NKRI bisa terjaga dengan baik. Siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun ras Anda, kita satu sama-sama dari Tuhan. Maka jagalah Tuhan, maka kita akan dijaga Tuhan. Semoga kita semua, termasuk saya, selalu di dalam rahmat Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya adakan tanya jawab, walaupun hanya sebentar, walaupun lewat tapping saja, saya akhiri dulu. Bila ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Itulah kekurangan saya sebagai manusia. Dan bila ada kebenaran, maka resapilah, pakai. Karena kebenaran itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab, sudah ada di dalam Alkitab kita sendiri-sendiri. Jadi dalil untuk ketuhanan bukan dalil yang di luar. Bila kita pakai dalil yang di luar, tarung terus, tidak ada selesainya. Tapi dalil ketuhanan adalah dalil yang di dalam kitab-kitab masing-masing diri manusia. Inilah Alkitab yang berjalan. Inilah Al-Quran yang berjalan. Bahwa sesungguhnya kita semua kitab-kitab Tuhan. Dari Tuhan. Sucikanlah kitab-kitab ini. Supaya apa? Supaya apa yang dipandang suci semua. Kalau kitabnya kotor, yang dipandang ya kotor semua. Kalau kitabnya sesat, tidak pernah dibaca, kita akhirnya tersesat sendiri melihat yang di luar diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, monggo kopinya diminum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Teti, terima kasih. Jadi kita bahas yang dasar-dasar, yakni doa-doa yang telah kita pelajari sejak kita kecil dulu. Dan saya berusaha insya Allah tiap ba'da subuh insya Allah tetap terus ngaji,
tentang bahagian membongkar semua doa-doa. Jadi dikatakan tadi ketika manusianya masih berdoa, kenapa? Karena manusia masih di dalam alam yang gelap. Maka dari itu sering berdoa. Kenapa manusia suka berdoa? Karena manusianya masih miskin, jadi minta-minta terus. Orang syukurnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah selamat itu orang-orang yang sudah tidak berdoa lagi. Orang-orang yang sudah tidak minta-minta lagi. Kenapa? Wong sudah kaya. Di dalam kerajaan Tuhan. Buat apa minta-minta lagi? Wong kita ini sudah dijaga Tuhan, dicukupi Tuhan. Kok kita masih mengatasnamakan, mengunggul-unggulkan kepuasan hawa nafsu kita sendiri. Karena kita membela diri kita sendiri sehingga minta terus, kurang terus raung syukurnya. Maka dari itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Namun bagi siapa yang kufur azabku lebih berat. Azabku sangat keras. Jadi orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang enjoy saja. Enjoy saja dalam keadaan apa-apa. Tidak punya uang, enjoy saja. Tidak bisa beli rokok, enjoy saja. Nanti toh diberi rokok. Namun bagi orang-orang yang tidak bisa enjoy dalam hatinya, kepingin apa saja di dalam hatinya, harus ada sekarang. Bila perlu mencuri, merampok, membegal. Kenapa? Harus ada sekarang yang aku inginkan. Inilah orang-orang yang berada di dalam kerajaan setan yang masih mengikuti hawa nafsunya. Ragelem sabar. Jadi jadi ada dan tiadanya menengok, wai, nikmati saja. Nanti pukul 8 saya undur diri karena mau nganter sang kekasih ini cari belanja untuk makan hari ini. Jadi sebagai tukang ojek bawa motor. Silakan sahabat-sahabatku yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabatku yang telah mengucapkan salam di komentar. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat. Insya Allah setiap ba'da subuh kita live bersama-sama. Yakni hanya membahas yang ringan-ringan saja, yakni membahas doa-doa yang sudah kita kenal. Yang sudah kita bahas doa bangun dan akan tidur. Kemarin sudah kita bahas. Doa terhindar dari azab kubur sudah kita bahas. Jadi untuk mengetahui itu semua silakan lihat di YouTube. Sudah diunggah semua di YouTube. Doa-doa itu agar menyadarkan kita apa sih sebenarnya tujuan isi doa itu. Bukan hanya diucap-ucapkan, bukan hanya dihafal-hafalkan, tapi kita tidak tahu maknanya. Sama halnya seperti anak kecil nyanyi lagu orang dewasa. Anak kecil yang belum mengerti cinta, nyanyi-nyanyi lagu cinta, hafal lagu cinta. Tapi tidak tahu maknanya cinta. Tapi bagi orang yang sudah mengenal cinta, tidak usah bernyanyi, tapi sudah mencintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya, berarti hidup ini hidupnya Tuhan ya. Betul, itu semua terrealisasi nyata bila Anda tak merasa hidup.
Bila Anda sudah mati, bila Anda sudah terbaiat hati Anda, maka nyata. Tapi bila masih ada manusianya, selamanya semuanya hanya hayalan saja. Hanya sebatas kepahaman saja. Karena sebatas tahu. Tidak masuk di dalam tahu itu sendiri. Siapa saja yang bisa masuk di dalam tahu itu sendiri ketika manusia sudah tidak merasa tahu lagi. Manusia yang sudah tidak merasa makrifat lagi. Manusia yang merasa tidak bisa tajalli lagi. Enjoy saja. Semoga bisa dipahami ya, Kang Mas ya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Jadi antara saya dan Anda tak ada bedanya. Kita semua bersaudara, bahkan saudara kandung. Sama-sama dari tanah, sama-sama dilahirkan Tuhan. Jadi tidak ada bedanya. Tugas kita hanyalah untuk berkasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga satu dengan yang lain. Jadi memang saya suka masuk di room-room para sahabat, kadang masuk di dalam grup pendeta-pendeta, juga di dalam grup apologet Islam. Bahkan saya disangka orang Kristen nyambar jadi orang Islam. Jadi saya diturunkan. Ya, ikuti saja, nikmati saja. Kenapa? Karena ini semuanya pagelaran Tuhan. Bukan pagelaran manusianya. Jadi yang terpenting kita ikut Allah sambil makan popcorn. Lihat saja Allah. Jangan melihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita, tersiksa kita dengan orang lain. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah, maka seluruh manusia yang ada yang kita lihat, kita masukkan semua juga di dalam kerajaan Allah. Jadi indah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau tidak ada pertanyaan, ini Bunda. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri. Saya beri kesempatan lagi, silakan yang mau bertanya. Sampai pukul 8. Yuk kopinya diminum. Siap-siap wis. Nah, kena apa soalnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, semua